Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Mawardi, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 251111359. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MANW Peseng kelas 11 dengan materi makanan halal dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari sebelumnya kita awali dengan berdoa bersama. Kami minta dari saudara Jumatul Lail untuk memimpin teman-temannya. Kami persilakan Jumatul Lail ke depan. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasanya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Baik, Bapak akan absen dulu ya. Sebelum absen, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik. Alwan Arisani, Ahmad Repan, Erlina Destiani, Amelia, Siti Dayatul Fitriana, Syarifatul Husna, Ziyadatul Farah. Alhamdulillah ya. Kita doakan yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan semoga yang di sini tetap sehat walafiat dan tetap mengikuti pembelajaran berikutnya. Amin. Kita lanjut, kita menyanyikan lagu nasional Salam Sampai Merauke. Bapak harap semua berdiri. Sama-sama. Hari ini kita akan mempelajari tentang makanan halal dan baik, atau biasa disebut dalam bahasa Arab disebut halal dan thayyibah. Apa disebut apa? Halal dan thayyibah. Baik, perhatikan ini. Apakah semua makanan yang enak itu pasti halal dan baik? Kira-kira gimana kabar? Tidak. Kenapa?
karena makanan yang enak itu belum tentu halal dan baik. Enak hanya soal rasa, sedangkan halal sesuai dengan syariat dan thayyib atau baik berarti sehat dan bermanfaat. Kemudian pertanyaan keduanya, mengapa Islam sangat memperhatikan apa yang kita konsumsi? Kenapa kira-kira? Karena Islam sangat memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dikarenakan apa? Karena makanan dan minuman memengaruhi iman kita, juga memengaruhi kesehatan, memengaruhi akhlak, dan diterimanya doa kita. Kalau dia makanan itu halal dan baik, maka doa itu akan cepat terkabul atau ibadah kita itu cepat diterima oleh Allah SWT. Baik, sebelum Bapak lanjut untuk materinya, perlu Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah memahami konsep makanan halal. Nah, jadi perlu kalian sebagai siswa itu tahu dulu apa makna daripada makanan halal dan baik itu menurut Quran dan hadis. Kemudian tujuan kita yang kedua yaitu bisa membedakan mana makanan halal dan mana makanan haram dan mana makanan syubhat. Kemudian tujuan kita yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa memilih makanan halal dan baik itu adalah wujud kita, wujud cinta kita dan taat kita kepada Allah SWT. Sampai sini jelas belum? Baik. Jadi kita sebagai umat Islam harus memperhatikan yang namanya juga makanan halal dan baik. Karena kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya sebelum kita ke materinya, alangkah baiknya supaya breaking dulu. Ini breakingnya adalah tepuk fokus. Jadi tepuk fokus sama dengan tepuk semangat, cuman dia ada perbedaan nanti gerakan maupun ucapan-ucapan. Baik, kita sudah siap? Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih, silakan boleh duduk dulu kembali. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama membaca surah Al-Baqarah. Ini salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah SWT. Firman Allah SWT mengenai tentang makanan yang halal dan baik. Namun sebelum penjelasannya kita sama-sama baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardh. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardh halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Jadi ini di surah Al-Baqarah ini, ya ayyuhan nasu kulu mimma, wahai semua manusia, kulu mimma, makanlah fil ardi, di muka bumi ini, halal thayyibah, yang halal. Allah Rasul katakan thayyibah, yaitu yang baik.
bukan sekedar halal doang, tapi baik juga. wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan engkau mengikuti langkah-langkah daripada syaitan. Baik, penjelasan berikutnya sama-sama kita akan simak dulu, ada sebuah cuplikan video. Halo, ketemu lagi sama saya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya sering banget kita dengar, tapi apa kita benar-benar paham artinya? Sebuah panduan kuno yang ternyata relevan banget untuk dunia kita sekarang. Coba deh, pernah nggak sih Anda berhenti sebentar sebelum makan dan nanya diri sendiri, apa sih yang bikin makanan ini tuh benar-benar baik? Zaman sekarang kan pilihan makanan tuh banyak banget. Ada yang instan, ada yang labelnya bikin pusing. Pertanyaannya jadi makin penting. Nah, jawabannya mungkin ada di satu konsep yang keren banget. Halal thayyiban. Ini bukan cuma soal label loh. Ini tuh filosofi utuh yang melihat makanan itu harus diperbolehkan sekaligus baik dan menyehatkan. Jadi konsep ini datangnya dari mana sih? Ini bukan tren diet baru yang viral di media sosial ya. Ini tuh prinsip dasar yang akarnya dalam banget dari petunjuk ilahi. Yuk kita belajar bareng prinsip intinya. Perhatiin di sini, panggilannya itu universal, buat sekalian manusia. Ini nunjukin kalau prinsip makanan yang baik dan halal itu ya berkebaikan semua orang, semacam panduan universal buat kita semua. Nah, ayat ini gak cuma mengulang perintah tadi, tapi juga nambahin satu dimensi yang penting banget, rasa syukur. Jadi makan makanan yang baik itu bukan cuma soal gizi, tapi juga soal kesadaran, soal menghargai rezeki yang udah kita dapat. Oke, yuk kita kupas lebih dalam lagi. Halal dan thayyib ini ibarat dua sisi dari satu koin, gak bisa dipisahin. Halal itu soal aturannya, ini boleh atau enggak. Nah, thayyib itu soal kualitasnya, makanannya bersih enggak, aman, bermanfaat buat kita. Jadi dua-duanya harus jalan bareng. Dalam kerangka ini ada 3 kategori utama. Ada halal yang udah jelas boleh, ada haram yang jelas-jelas dilarang. Nah, yang paling menarik dan relevan banget buat zaman sekarang itu yang ketiga, syubhat alias meragukan. Ini zona abu-abu yang bikin kita harus mikir lebih kritis. Contohnya apa? Mungkin gelatin di permen atau emulsi di roti yang kita nggak tahu sumbernya dari mana. Kategori inilah yang nantang kita buat lebih teliti lagi. Oke, definisinya udah jelas. Tapi, kenapa sih ini semua penting banget? Jawabannya ada di sebuah efek domino yang luar biasa. Gimana satu pilihan kecil di diri kita itu bisa membentuk dunia kita. Coba lihat alurnya. Semua berawal dari satu pilihan simpel di piring kita. Pilihan itu menyehatkan tubuh kita. Kalau tubuh sehat, pikiran jadi jernih, akhlak kita juga jadi lebih baik. Dan coba bayangin, kalau banyak orang yang melakukan hal yang sama, ini bisa memperkuat etika dan kepedulian di masyarakat kita. Jadi, poin pentingnya gini, halalan thayyiban itu bukan sekedar aturan agama yang kaku, ini kata holistik yang nyambungin antara iman, kesehatan fisik, dan bahkan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Prinsipnya keren banget, tapi gimana cara kita terapinnya di tengah kesibukan sehari-hari? Nah, di bagian ini kita bakal ngobrolin gimana cara mengubah teori besar tadi jadi aksi nyata yang bisa kita lakukan. Nah, yang keren dari slide itu gimana nilai-nilai besar kayak kejujuran itu nyambung ke tindakan sehari-hari. Jujur, ya, itu artinya kita pilih makanan dari sumber yang kita percaya. Tanggung jawab, ya. Jadi cerminan karakter kita. Oke, kita udah mau sampai di akhir nih. Penting banget buat kita ingat kalau ini semua tuh perjalanan ya, bukan balapan. Ini soal membangun kesadaran pelan-pelan satu persatu hidangan yang kita makan. Jadi, nggak perlu merasa terbebani buat mengubah semuanya dalam semalam. Tujuannya itu refleksi, bukan kesempurnaan. Coba deh mulai dari makanan Anda berikutnya. Pikirin aja, ini asalnya dari mana ya? Beneran baik nggak buat badan saya? Nah, langkah-langkah kecil kayak gini yang bakal memulai perubahan besar. Setiap makanan yang kita pilih itu sebetulnya lagi cerita. Cerita tentang nilai-nilai kita, kesehatan kita, dan kepedulian kita sama dunia. Hidup berkah itu simpelnya yaitu hidup yang menggunakan atau makan yang halal dan thayyibah, yaitu yang halal dan thayyibah. Karena kalau makanan yang baik dan halal itu pertama itu kualitas ibadah kita atau doanya cepat terkabul. Jelas? Saya ulang,
Kalau kita kalau makanan kita yang halal dan baik itu, otomatis kualitas ibadah kita itu cepat terkabul. Doa kita juga cepat terkabul. Kemudian yang kedua, kalau kita mengkonsumsi yang halal dan thayyibah itu, maka ketenangan jiwa itu pasti ada. Yaitu hati kita menjadi bersih, kemudian juga bisa menerima yang namanya hidayah. Kemudian yang ketiga, kalau kita mengkonsumsi yang namanya makanan halal atau thayyibah itu, maka dia akan juga menyehatkan fisik kita. Dia menjadi kuat, kemudian juga bebas namanya juga dari penyakit. Selanjutnya, ini kalau kita mengkonsumsi yang namanya halal dan thayyibah itu juga sebuah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mewujudkan daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini menjadi sehat, kemudian tubuh kita menjadi selamat dan juga bahagia dunia akhirat. Jadikan setiap sopan itu sebagai ibadah. Baik, sampai sini paham dulu? Paham? Baik, kalau sudah paham, Bapak akan kasih tugas, nanti akan ke kelompok. Bapak akan kasih tugas LKPD-nya di sini. Nanti masing-masing kelompok akan mengerjakan soal yang ada di sini ya. Nah, ini jadi kelompok satu ya. Kelompok dua. Ini kelompok tiga. Siapa yang membaca nanti? Lari ya. Nanti setelah diskusi ini, Bapak harapkan per kelompok itu maju ke depan ya untuk menjelaskan hasil diskusinya. Saya biasa sekali. Kelompok dua ya. Kelompok dua ini nanti setelah ini tidak apa-apa, nanti tinggal lanjutkan. Terus ini kelompok satu ya. Kelompok satu nanti ini sama nasi ya nanti dibawa nanti ya. Silakan ditanya aja kalau ada yang tugasnya yang belum paham, saya tanya. Ya baik, waktunya habis. Sekarang kita akan kelompok mempresentasikan ke depan ya. Mungkin mulai dari kelompok satu, silakan maju ke depan. Dan kelompok dua dan kelompok tiga, silakan diperhatikan apa yang hasil diskusi dari teman-teman. Silakan awali dengan masalah.
Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Guru tadi. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian makanan halal menurut Islam. Jawabannya adalah pengertian makanan halal menurut Islam. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, baik dari bahan dasarnya, cara memperolehnya, maupun proses pengolahannya, serta tidak mengandung unsur yang diharamkan. Dan pertanyaan kedua, jelaskan pengertian makanan baik thayyib menurut Islam. Pengertian makanan baik thayyib menurut Islam. Makanan baik atau thayyib adalah makanan yang bersih, sehat, bergizi, tidak membahayakan tubuh, dan memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan satu dalil Al-Quran tentang perintah mengonsumsi makanan halal dan baik. Dalil Al-Quran tentang perintah mengonsumsi makanan halal dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Surah Al-Baqarah ayat 168. Sekarang kita lihat materinya. Yang boleh duduk kembali. Ya baik, jadi di kelompok 1 ini tadi mereka menjelaskan daripada apa itu makanan halal dan baik. Kalau di sini hasil diskusi mereka adalah makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Dari segi apa? Baik dari segi bahan dasarnya maupun cara memperoleh makanannya itu, kemudian juga proses pengolahan daripada makanan tersebut. Kemudian mereka juga tadi mendiskusi masalah apa itu thayyib menurut Islam. Nah, thayyib itu menurut Islam adalah baik, yang artinya makanan yang bersih, kemudian juga makanan yang menyehatkan, kemudian makanan yang bergizi. Dan ini juga sudah diterangkan tadi daripada ayat yang sudah kita baca. Kita berikan hapus dulu kepada nomor 1. Terima kasih. Aslah, dibaca hasil diskusinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdiri di sini akan menyampaikan hasil dari diskusi yang kami lakukan tadi. Jadi untuk soalnya nomor 1, sebutkan 2 contoh makanan halal yang diharamkan. Nah, di sini jawaban kami yang pertama, contoh makanan halal di lingkungan sekitar ada seperti nasi dan sayur-sayuran yang diperoleh atau didapatkan dengan cara yang halal, dan juga ayam atau sapi yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Baik, saya akan melanjutkan soal yang kedua. Sebutkan 2 contoh makanan haram. Contoh yang pertama, daging babi dan anjing karena diharamkan dalam syariat Islam. Yang kedua, yakni minuman keras atau yang biasa tidak dengar dengan hamil. Akan dilanjutkan. Sebutkan 2 contoh makanan mubahat dan jelaskan alasannya. Contohnya di dalam tanpa label, halal yang tidak jelas bahan dan prosesnya, makanan olahan impor yang belum diketahui kehalalannya. Alasannya adalah karena tidak ada kepastian halal atau haramnya. Silakan boleh. Coba saya lihat. Baik, dari tugas kelompok 2 ini Bapak suruh yaitu contoh-contoh makanan yang halal, haram dan syubhat. Karena tadi Bapak sudah tayangkan videonya ya. Halal, haram dan syubhat. Jadi hasil diskusi mereka di sini contoh makanan halal yang sering kita temukan keseharian yaitu masalah nasi dan sayur. Itu yang diperoleh didapatkan dengan cara halal. Kalau misalnya nasinya kita makan tapi dengan cara habis
ngambil di orang berarti itu juga tidak walaupun nasi itu baik. Kemudian dia contoh makanan haram di sini. Contoh makanan haram masih yaitu sapi dan ayam. Nah, sapi dan ayam ini bergizi apa enggak? Baik apa enggak? Baik. Tapi kalau tidak disembelih dengan syariat Islam, maka itu jadi haram dimakan. Nah, ya. Maka kapan bisa halal dimakan terus baik bergizi? Ketika disembelih dengan syariat Islam. Baik, kemudian contoh makanan halal. Lanjut. Nah, di sini hasil diskusi mereka yaitu daging babi. Ini kalau daging babi ya, itu ya. Terus kemudian daging anjing juga. Ya, itu tidak boleh untuk kita sebagai umat Islam. Kemudian juga minuman, masalah minuman di sini mereka yaitu minuman khamar yang bisa memabuk-mabukkan. Itu tidak boleh. Nah, kemudian contoh makanan syubhat di sini yaitu jajanan tanpa label halal. Nah, biasa kalau di Kemenang itu ada label halalnya, jajan yang dikirim misalnya. Ya. Kemudian makanan olahan impor yang belum diketahui kehalalnya, itu namanya makanan. Contoh makanan yang syubhat. Kita kasih hapus dulu untuk kelompok dua. Nanti depan kita hasil diskusi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, jelaskan hikmah mengonsumsi makanan halal dan baik bagi kesehatan. Hikmah bagi kesehatan, mengonsumsi makanan halal dan baik menjaga kesehatan tubuh, mencegah penyakit, dan memberikan energi untuk beraktivitas. Pertanyaan kedua, jelaskan pengaruh makanan halal dan baik terhadap ibadah dan akhlak. Pengaruh terhadap ibadah dan akhlak, makanan halal dan baik menjadikan ibadah tetap lebih diterima, hati menjadi tenang, serta membentuk akhlak yang baik dan perilaku terpuji. Jadi sikap yang akan kami terapkan setelah mempelajari materi makanan dan halal dan baik adalah kami akan lebih selektif dalam memilih makanan, memastikan sehat dan membiasakan hidup sehat sesuai ajaran Islam. Iya. Kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mereka kembali. Baik, di sini kelompok 3 saya coba dia diskusi masalah hikmah daripada mengkonsumsi daripada makanan halal dan baik. Pertama, hikmah kalau kita mengkonsumsi yang namanya makanan halal dan baik itu juga menjadi bisa menjaga kesehatan tubuh kita, bisa juga mencegah daripada penyakit. Tidak mudah sakit kalau kita mengkonsumsi yang namanya makanan halal dan baik. Kemudian juga pengaruh kalau kita tidak sesuai dengan syariat Islam atau tidak mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang tadi ada dalam surah Al-Baqarah tadi itu untuk makanan yang halal dan baik, maka itu juga berpengaruh dalam ibadah kita. Maka jadi ibadahnya jadi loyo, malas-malasan. Itu kalau makanannya tidak halal dan baik. Sampai sini paham dulu? Kita kasih hapus dulu untuk yang kelompok ya. Baik, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah berdiskusi. Sekarang saya mau tanya dulu sebelum kita rangkuman atau kesimpulan dari kuliah kita hari ini. Kira-kira nih kalian, setelah kalian mempelajari daripada tentang makanan halal dan baik ini, perubahan apa yang kalian akan lakukan dalam memilih makanan kalian? Ada? Ya, lebih selektif apa dulu? Ya, harus selektif dalam memilih makanan yang halal dan baik. Jadi sebelum kita tutup, Bapak akan simpulkan daripada materi hari ini. Ini karena mati lampu, jadi kita lanjut saja. Oke. Jadi masalah mengkonsumsi makanan halal ini itu juga sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa? 100. Ya ayyuhan nasu kulu
mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi kita sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih atau untuk makan makanan yang halal dan baik. Dan jangan sekali-kali kita sebagai orang Islam mengikuti daripada langkah-langkah syaitan. Ya. Kemudian pilihan makanan mencerminkan daripada keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu cerminan kita. Kalau kita sekarang sudah mempelajari masalah ini terus kita seleksi, berarti itu sudah mencerminkan daripada keimanan dan juga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo tuh. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Terima kasih untuk hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini. Supaya lebih barokah untuk pertemuan kita hari ini, sama-sama kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.